gaplek itu mungkin ada rindu selera barangkali ingin makan gaplek karena beliau orang Jogja. Tapi salah paham si kawan ini, dianggapnya gaplek tadi kartu domino. Assalamualaikum, selamat pagi. Berjumpa lagi dalam channel Ada Satu Kisah. Dan pagi ini saya akan bercerita tentang pengalaman waktu di stasiun Yogyakarta. Pengalaman ini menurut saya agak lucu dan saya ingat sampai sekarang peristiwa itu. Tapi sebelumnya mohon bantuannya support untuk di subscribe, komen, dan like atau di-share untuk perkembangan channel ini. Terima kasih. Ceritanya begini. Beberapa tahun yang lalu saya dilibatkan dalam sebuah kegiatan pengembangan pengusaha kecil. Jadi pengembangan pengusaha kecil itu adalah membentuk network atau jaringan antara pengusaha-pengusaha kecil. Pengusaha kecil A, B, C, D, dan seterusnya yang ini dikaitkan dalam sebuah jaringan untuk kemajuan usahanya. Termasuk dalam kegiatan itu adalah membuat inkubator bisnis yang mengajarkan orang bagaimana berbisnis. Ya. Membuat beberapa simulasi agar bisa melaksanakan kegiatan bisnis dengan baik, terutama kepada para pemula. Itu kami lakukan, dan di Banjarmasin dan sekitarnya kalau tidak salah kami telah mendata 40 pengusaha kecil seperti misalnya pengusaha sasirangan, pengrajin makanan, kerupuk, ada lagi pengrajin mebel, bengkel kecil, pengusaha paving stone, dan macam-macam lah usaha-usaha yang ada yang kami bina di Banjarmasin. Salah satu dari kegiatan itu adalah belajar atau studi banding atau melihat pusat-pusat konsultasi bisnis yang ada di Indonesia. Dalam acaranya itu, dalam perencanaannya adalah berkunjung ke sebuah network yang ada di PT Freeport di Papua yang sudah maju, katanya itu mungkin mengadopsi dari Amerika. Tapi untuk biaya ke sana kan tidak mungkin, terlalu mahal. Maka kami memilih memindahkan kegiatan itu ke Pulau Jawa. Karena di Pulau Jawa juga ada beberapa pusat-pusat komunikasi bisnis itu yang mereka belajar di negara-negara Eropa, terutama di Perancis. Maka berangkatlah kami ke Pulau Jawa dari Banjarmasin sampai ke Surabaya. Di Surabaya kami mengunjungi beberapa usaha yang ada dikembangkan di Surabaya, tapi di situ tidak terlalu lama karena memang tujuan kami hanya lebih banyak ke Jogja dan Bandung. Nah, dari Surabaya kami naik kereta api ke Bandung. Dari Surabaya ke Jogja. Nah, di Jogja kami melihat beberapa link. Misalnya pengrajin kulit menyamak kulit itu bekerja sama dengan pengrajin wayang kulit, dan yang membuat hiasan-hiasan seperti kap lampu dan tas dan semacamnya itu, yang nanti barangnya ini itu diolah sesuai pesanan. Waktu itu yang kami kunjungi adalah pengusaha kap lampu untuk dikirim ke Spanyol. Bagus, itu sesuai dengan petunjuknya. Ada patronnya, ada contoh gambar yang diminta, tapi terutama gambar-gambar itu adalah yang berbentuk wayang tradisional. Ada juga kami mengunjungi pengusaha topeng kayu. Topeng kayu itu rupanya sangat laris di luar negeri, di Eropa. Itu juga dikirim. Jadi mereka bekerja sama antara pengumpul kayu itu akasia
yang lembut bentuk, lalu dijual ke pengusaha pengusaha topeng kayu tadi. Dari situ ada proses pengolahannya, itu kemudian dimasukkan kontainer, dikirim ke Eropa juga. Tapi melalui agen-agen yang ada di Jogja. Selesai di Jogja, kami melanjutkan perjalanan ke Bandung. Tapi dalam acara kami ke Bandung itu naik pesawat. Nah, sebelumnya di TV ada siaran bahwa cuaca buruk dan ada pesawat di sebuah lapangan terbang di Indonesia ini yang tergelincir. Dan dalam ramalan cuaca itu di Bandung yang jelek cuacanya. Lalu si bapak yang dari kepala dinas yang ikut dalam kegiatan kami ini mengusulkan kita tidak jadi, batal kita naik pesawat. Kita naik kereta api saja. Kami sudah membujuk bapak ini bahwa itu kita berserah aja, Pak, ini sudah jadwal kita begini. Tapi bapak itu rupanya ngotot. Akhirnya kami mengalah dan kami naik kereta api. Nah, berangkatlah kami ke stasiun. Sampai di stasiun, beli tiket, kami masuk ke dalam gerbong. Sudah duduk di kursi. Tiba-tiba bapak ini memanggil dua orang di antara kami yang muda ya, minta belikan gaplek. Jadi yang berdua ini juga tanpa pikir panjang langsung keluar ke stasiun dan tidak lama kemudian datang membawa satu bungkusan. Setelah dibuka, bungkusan itu ternyata kartu domino. Rupanya dalam pemahaman kawan ini gaplek ini adalah main gaplek itu main domino. Bapak itu agak marah saya lihat dan bingung. Jadi dia bilang, ya maksud saya itu gaplek itu loh, keripik singkong. Larilah lagi si kawan yang berdua ini tadi membeli keripik singkong. Untung waktu masih ada, dia bawa banyaklah keripik singkong. Maksudnya mungkin bapak ini tadi mungkin untuk camilan selama di perjalanan dari dari Jogja ke Bandung. Mungkin bapak ini kan orang Jogja. Rupanya tadi waktu masuk kereta di stasiun melihat gaplek itu, mungkin ada rindu selera barangkali ingin makan gaplek karena beliau orang Jogja. Tapi salah paham si kawan ini, dianggapnya gaplek tadi kartu domino. Kami kadang-kadang ketawa, tersenyum, ingat peristiwa itu. Dan sampai sekarang saya masih kadang-kadang lucu kalau ketemu kawan yang muda ini, sampai sekarang saya ingat, gaplek kah, bedum kah, saya bilang itu kan, karena aneh juga kita main dom di kereta api. Oke. Akhirnya kami sampai ke Bandung. Di Bandung lah kami berkunjung ke beberapa network itu. Yang kami lihat itu adalah misalnya peternak ayam bekerja sama dengan pembuat pakan ternak, sebagai itu dengan pengusaha restoran, dengan hotel, kemudian juga berhubungan dengan minimarket dan semacamnya. Ada juga yang pengusaha telur ayam, telurnya dijual ke pengusaha pembuat kue kering dan sebagainya itu. Jadi baguslah networknya itu. Ada juga yang kami kunjungi yang pengusaha sayur, kebun sayur ini kemudian berhubungan dengan restoran atau ke pasar-pasar tradisional ataupun di minimarket atau supermarket. Bagus konsepnya, ya bagus itu. Ya, jadi cuma ya pelaksanaannya agak sulit karena itu diperlukan penanganan yang lebih serius. Kami pulang lewat Jakarta, dari Jakarta pulang ke Banjarmasin. Tapi selama di perjalanan kadang-kadang ingat, tukarakan gaplek, tukarakan domino dan seterusnya. Dan sampai sekarang saya masih ingat tuh kawan yang membelikan kartu domino itu. Itulah Bapak-bapak dan saudara pengalaman saya ya waktu dalam perjalanan untuk melakukan kegiatan itu. Bagaimana menurut pendapat Anda? Apakah Anda punya juga pengalaman-pengalaman yang kesalahpahaman dalam pengertian satu kata? Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe,
like, komen, dan share konten ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.